Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan dapat tetap semangat untuk belajar ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, kalau di contoh sebelumnya, di video sebelumnya itu di ruas kanan itu diberi harga mutlak dan ruas kiri itu angka biasa. Nah, sekarang kita coba kalau dua-duanya harga mutlak. Nah, itu caranya gimana? Kita ada beberapa contoh yang kita bahas pada video kali ini. Langsung saja kita ke nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak dari X ditambah 8 kurang dari mutlak dari 3X dikurangi 4. Nah, caranya gimana? Kita pakai salah satu sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu sifatnya harga mutlak fx kurang dari harga mutlak gx. Itu kita ubah bentuknya ke kuadrat, jadi ini fx kuadrat dikuadratkan kurang dari gx dikuadratkan. Nah, kayak gini. Terus kita nolkan yang ruas kanan, jadi gx-nya gx kuadrat ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadi hasilnya fx pangkat 2 dikurang gx pangkat 2. Nah, kayak gini bentuknya, kurang dari 0 gitu ya. Terus kita aplikasikan ke soalnya. Jadi soalnya itu ada mutlak x ditambah 8 kurang dari 3x dikurangi 4, ya kan, mutlak dari 3x dikurangi 4. Nah, kita bentuk sama, kita kuadratkan dulu. Jadi x ditambah 8-nya kita kuadratkan, kita ubah bentuknya biar lebih mudah mencari faktornya ya. Jadi ini 3x dikurang 4, ini kita juga kuadratkan. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut kita kurangkan ya. Jadi x ditambah 8 pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 4 pangkat 2. Nah, kurang dari 0. Oke, setelah itu harusnya ini kan dikuadratkan gitu kan, biar dapat faktornya itu dikuadratkan dulu. Tapi ada cara yang paling mudah untuk mencari faktor dari persamaan kuadrat ini. Jadi caranya gimana? Kita tambahkan kedua fungsinya, jadi fx dan gx-nya kita tambah, yang satu kita kalikan dengan pengurangannya. Jadi yang pertama kita tambah, yang kedua kita kurang. Itu cara yang paling cepat untuk mencari faktornya. Jadi yang pertama kita tambah, jadi fx ditambah gx dulu. Jadi fx-nya kan x ditambah 8, itu kita tambah dengan 3x dikurangi 4. Lalu yang kedua kita kalikan dengan hasil kurangnya. Jadi fx dikurangi gx. Ini x ditambah 8 kita kurangi dengan 3x kurang 4. Nah, kayak gini. Kurang dari 0. Oke. Lalu kita hitung ya. Jadi ini ada kurung ya, ada kurung di sini biar nggak bingung. Nah, terus kita jumlahkan. Jadi x ditambah 8 ini plus jadi plus 3x. Nah, ini positif ketemu negatif, ini negatif 4 tetap. Terus yang kedua x ditambah 8 ini negatif 3x. Nah, ini negatif ketemu negatif jadi positif 4. Nah, ini kurang dari 0. Seperti ini. Lalu kita tambahkan yang x dengan x, yang angka dengan angka ya. Jadi ini x ditambah 3x itu 4x. Kemudian 8 ini kita kurangkan dengan 4, itu jadi positif 4. Nah, seperti ini. Terus ini x dikurangi 3x itu negatif 2x. Nah, 8 ditambah 4 itu 12.
kurang dari 0. Oke. Sehingga kita dapatkan faktornya, itu kita tuliskan di sini faktornya. Faktor yang pertama kita dapatkan faktornya. Faktor yang pertama itu 4x ditambah 4 sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan, ini pindahkan jadi negatif 4 ya kan. 0 dikurangi 4 negatif 4. X sama dengan negatif 4 dibagi dengan 4. Jadi x-nya negatif 1. Yang kedua, atau negatif 2x, negatif 2x ditambah 12 sama dengan 0. Berarti negatif 2x, karena di sini positif, di sebelah kiri positif, maka pindahkan ke sebelah kanan jadi negatif ya, negatif 12. Nah, x sama dengan negatif 12 dibagi dengan ini, depannya x ini, negatif 2. Jadi x-nya sama dengan negatif 12 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif positif, 12 bagi 2, 6. Oke, dapat. Faktor yang pertama x sama dengan negatif 1, dan faktor yang kedua x sama dengan 6. Nah, setelah langkah ini terlewati, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat garis bilangan. Kenapa kita harus bikin garis bilangan? Karena kita akan menentukan himpunan penyelesaian ya. Kita akan menentukan himpunan penyelesaian. Dan himpunan penyelesaian ketidaksamaan itu kan tidak hanya satu ya, banyak ya. Jadi kita butuh garis bilangan, dan ini sebagai pembatasnya, negatif 1 dan 6 ini sebagai pembatasnya. Kita buat garis bilangannya. Nah, kita buat garis bilangannya ya. Yang paling kecil tuh yang mana? Negatif 1 atau 6? Nah, yang paling kecil adalah negatif 1. Maka negatif 1 ditulis lebih dulu, kemudian di belakangnya 6 ya. Jadi kita buat garis bilangan seperti ini. Di sini ada negatif 1 dan di sini ada 6. Nah, ini pembatasnya, pembatas wilayahnya ya. Jadi kalau kita mau cari himpunan penyelesaian, kita butuh batas-batasnya. Nah, ini batasnya, faktornya. Nah, setelah itu kita uji titik. Kenapa kita harus uji titik? Karena untuk mengetahui himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang ini tadi. Ya kan, kita uji titik gitu. Kita ambil titik-titik di sini. Oke. Kita ambil titik antara negatif 1 dan 6 ya. Antara negatif 1 dan 6. Ini tengah-tengahnya tuh angka berapa aja sih? Jadi antara negatif 1 dan 6 itu kan ada angka 0, ada 1, ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Ambil angka yang paling mudah. Ya, ambil angka yang paling mudah. Berapa angka yang paling mudah? Ambil yang terdekat. Dengan negatif 1 ini berapa sih? 0 kan? Berarti kita ambil titik ujinya itu x sama dengan 0. Nah, ini kita substitusi kemana sih? Kita substitusi ke sini. Nah, ke sini. Jadi ke pertidaksamaan yang akhir-akhir nih. Nah, x sama dengan 0, berarti ini kan kita substitusikan 0, 0 di sini. 0 di sini, 0 di sini. Maka ini jadinya 4x, 4 kali 0 ditambah 4, ya kan? Saya ulang, jadi x yang sama dengan 0 ini tadi, kita ambil, kita substitusikan ke sini. Jadi 4 kali 0 itu kan 0, 0 tambah 4 itu 4, ya kan? 4. Kita tulis di sini ya, biar nggak bingung. 4, ya kan, hasilnya dikali dengan negatif 2 dikali x, negatif 2 dikali 0. Berapa tuh? 0 ditambah 12, di sini 12. Nah, ini kan perkalian kan. Jadi di sini 4 kali 12 itu berapa? 48. Nah, 48 ini adalah bilangan positif. Ya kan?
Maka di tengah-tengah sini itu adalah bernilai positif ya. Ini positif. Lalu kita ambil titik uji lagi. Ini kan tadi batasannya ya. Kita ambil yang di sebelah kanan 6. Ini kan ada angka 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya kan. Kita ambil yang paling dekat dengan 6 gitu ya untuk mempermudah menghitungnya. Jadi kita ambil 7. Kita ambil 7. Nah, X7 ini, X sama dengan 7 ini substitusi kemana? Ke sini kan. Jadi 4 kali 7 itu 28. 28 ditambah 4. Jadinya 32. Ya kan? Nah, dikali dengan 7, ini kita substitusikan ke sini lagi. Negatif 2 dikali 7. Berapa? Negatif 2 dikali 7. Negatif 14, ya kan? Negatif 2 kali 7, negatif 14 ditambah 12. Negatif 14 ditambah 12, jadinya negatif 2. Nah, di sini dikali negatif 2. Hasilnya negatif 64. Nah, ini bilangan yang negatif. Maka di sini, nah berarti ini adalah negatif semua nih, area negatif. Terus, kita uji lagi titik yang di kirinya negatif 1, ya kan? Di kirinya negatif 1 kan ada negatif 2, ada negatif 3, ada negatif 4, dan seterusnya. Nah, kita ambil yang titik yang paling dekat dengan negatif 1 adalah negatif 2. Oke. Nah, ini kita substitusikan lagi ke sini. 4 kali negatif 2. 4 kali negatif 2. Negatif 8. Negatif 8 ditambah 4. Berarti negatif 8 ditambah 4. Negatif 4. Ya kan? Dikali dengan negatif 2. Nah, ini kita substitusikan ke sini. Negatif 2 kali negatif 2. Positif 4. Positif 4 ditambah 12. Jadi 16, ya kan? Nah, jadinya negatif 4 dikali dengan 16. Berapa? Negatif 64, ya kan? Negatif 64. Ya. Nah, ini negatif. Oh, ini area negatif ternyata. Ya kan? Ini area negatif. Nah, terus fungsinya apa sih? Fungsinya kita akan mencari himpunan penyelesaian kan? Kita cari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini kan. Yang kurang dari 0 ya, yang kurang dari 0 itu berarti bilangannya positif atau negatif? Yang kurang dari 0 negatif, ya kan? Negatif. Jadi kita ambil yang negatif. Oh, yang negatif itu ternyata semua X yang di kirinya negatif 1. Artinya kalau bilangan yang di kirinya negatif 1 itu kan himpunan X-nya itu yang kurang dari negatif 1 kan? Ya dong. Kalau yang di kirinya negatif 1 itu kan bilangan yang kurang dari negatif 1. Negatif 2, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya ya. Nah, di sini tengah-tengahnya itu kosong. Maka taruh aja atau X-nya, himpunan X-nya yang di kanannya 6. Di kanannya itu bilangan yang lebih dari 6 kan, berarti ada 7, 8, 9, 10 seterusnya ya. Berarti himpunan X-nya itu yang lebih dari 6. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 6. Itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari X ditambah 8 kurang dari sama dengan mutlak dari 3X dikurangi 4. Nah, caranya sama
soalnya ini kebetulan juga sama, beda tandanya aja ya. Kalau tadi kurang dari, ini kurang dari sama dengan. Nah, kita mulai. Kita langsung saja ya kan. Pertama-tama kita bentuk ke bentuk kuadrat. Nah, kalau sudah kita tahu soalnya itu mutlak dari X ditambah 8 kurang dari sama dengan mutlak dari 3X dikurangi 4. Ini caranya sama. Kita bentuk ke bentuk kuadrat dulu. Jadi kita keluarkan dari mutlak ini ya. Jadi X ditambah 8 itu pangkat 2. Ya kan? Kurang dari sama dengan 3X dikurangi 4 pangkat 2. Nah, kayak gini. Terus kita pindahkan, ya kan? Tadi kita pindahkan yang ruas kanan ini ke ruas kiri. Jadi kalau di sini positif, pindah jadi negatif kan? Jadi X ditambah 8 pangkat 2 dikurangi dengan 3X dikurangi 4 pangkat 2 kurang dari sama dengan 0. Untuk mempermudah mencari faktornya, langsung saja cara yang paling cepat dan cara yang paling mudah adalah faktor yang pertama itu kita tambah, faktor yang kedua itu kita kurang. Apa yang ditambah, apa yang dikurang? Yang ditambah adalah fungsinya. Yang dikurang juga fungsi ini. Ya, jadi fx ditambah gx, yang kedua dikalikan dengan fx dikurangi gx. Jadi ini x ditambah 8 kita tambahkan dulu dengan fungsi yang di sini. Jadi 3x dikurangi 4 ya. Yang kedua kita kurangkan x ditambah 8 kita kurangi dengan 3x dikurang 4. Nah, kurang dari sama dengan 0. Oke, lanjut. Nah, sama seperti yang tadi, ya, ini saya ulang-ulang biar makin paham. Ini X ditambah 8, plus ketemu plus jadi plus 3X. Nah, ini plus ketemu min jadi negatif 4. Terus, ini X ditambah 8 dikurangi, ini min ketemu plus yang di sini. Maka hasilnya negatif 3X, ini negatif ketemu negatif, sini hasilnya positif 4. Kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita jumlahkan yang X dengan 3X ya kan, ini X ditambah 3X jadinya 4X. Nah, ini 8 dikurangi dengan 4 hasilnya 4. Oke. Terus ini X dikurangi 3X berarti negatif 2X. Terus 8 ditambah dengan 4 berarti positif 12. Nah, kurang dari sama dengan 0. Oke, jelas ya. Nah, terus kita dapatkan faktor-faktornya, ya kan? Oke, saya geser dulu. Oke, ini kita dapatkan faktornya. Oke. Yang pertama itu di sini 4x ditambah 4 sama dengan 0. Jadi hasilnya 4x, karena di sini positif, maka pindahkan ke kanan, itu kan dia jadi negatif ya, dikurangi 4. Nah, jadi X sama dengan negatif 4 dibagi dengan 4. Hasil X-nya adalah negatif 1. Terus, atau yang kedua, negatif 2X ditambah 12 sama dengan 0. Negatif 2X sama dengan, nah ini positif 12 ke kanan, jadi negatif 12. Nah, X-nya sama dengan negatif 12 dibagi dengan negatif 2 ya. Nah, X sama dengan negatif bagi negatif, positif 12 bagi 2, 6, jadi positif 6. Oke, jelas ya. Kalau kita sudah dapat faktornya, langkah selanjutnya adalah buat apa tadi? Garis bilangan ya. Nah, untuk mempermudah mencari himpunannya.
Batasannya yang mana sih? Batasannya negatif 1 dan 6. Kenapa? Karena ini merupakan faktornya tadi ya. Jadi kita buat garis bilangan. Oke. Yang di sebelah kiri ini yang kecil kan, yang di sebelah kanan itu yang besar. Maka yang kecil itu negatif 1. Kita tulis dulu negatif 1 di sini. Negatif 1. Nah, kenapa lingkaran penuh? Karena di sini tadi kurang dari sama dengan ya. Terus ini 6. 6. Oke. Itu ya, jelas. Nah, ini sebagai batasannya. Batasan wilayahnya ya. Jadi ini dibagi ke 3 wilayah. 3 wilayah itu yang kurang dari negatif 1, antara negatif 1 dan 6, dan juga yang lebih dari 6. Oke. Sama seperti tadi, kita uji titik ya. Jadi kita ambil sebarang titik. Yang penting itu sesuai dengan batasan-batasan wilayahnya ini tadi, karena ada dibagi 3 wilayah ya ini. Nah, kita mulai dari yang tengah ini. Ya, yang tengah ini. Berapa saja sih bilangan antara negatif 1 sampai 6? Itu kan banyak sekali ya bilangannya ya. Kita cari bilangan yang paling mudah. Jadi kan ada negatif 1, di sini ada 0, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya ya. Nah, kita ambil yang paling mudah. Itu kita ambil X-nya 0. Kita substitusikan ke sini ya. Jadi kita substitusikan si X0 ini menggantikan yang di sini, X yang di sini. Jadi 4 kali 0 itu 0, ditambah 4, jadi 4, ya kan? Dikali dengan ini negatif 2X, berarti negatif 2 dikali 0 itu 0, ditambah 12, jadi di sini 12. Gitu ya. Jadi 4 kali 12 itu 48. Ini bilangan yang positif. Maka di sini berarti area yang positif. Ya. Terus kita uji lagi di sebelah kanannya 6. Berarti di sebelah kanannya 6 nih angka berapa saja sih? Angka yang di sebelah kanan 6 ini kan ada 7, 8, 9, 10, dan seterusnya ya. Ambil yang paling mudah, itu 7. Nah, 7 ini kita substitusikan ke sini. Jadi, 4 kali 7 itu 28, ya kan? Ini 4X, 4 kali 7, 28 ditambah 4. Berarti 32 kali. Nah, ini negatif 2 kali 7. Berapa negatif 2 kali 7? Negatif 14 ya kan, ditambah 12 jadi negatif 2. Negatif 32 dikali negatif 2 berarti 32 dikali negatif 2 jadi negatif 64 ya kan. Di sini berarti area yang negatif. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita ke kirinya negatif 1. Di kirinya negatif 1 ini angka berapa saja sih? Ada angka negatif 2, ada angka negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ambil yang paling mudah, itu negatif 2, yang paling dekat ya. Nah, negatif 2 ini kita substitusikan ke sini. Jadi 4 kali negatif 2 itu negatif 8, ditambah 4 itu negatif 4. Dikali dengan ini. Negatif 2, X. X-nya tadi kan diganti negatif 2 ini ya. Negatif 2 kali negatif 2, 4. Ditambah dengan 12, jadi 16. Nah, 4 kali 16 berapa? 64. Karena di sini negatif kali positif, artinya negatif 64. Oh, berarti ini area yang negatif. Itu ya. Nah, terus himpunan penyelesaiannya berarti yang mana? Himpunan penyelesaiannya adalah, kita cari yang kurang dari sama dengan 0, berarti yang negatif kan. Yang negatif itu di sebelah kirinya negatif 1 dan di sebelah kanannya 6. Itu artinya himpunannya, ya kan. Berarti himpunannya yang mana? X kurang dari sama dengan negatif 1 atau
X lebih dari sama dengan 6. Ya. Ya, kenapa? Karena di sini kan di kanannya 6 nih himpunan X-nya. Terus ini di kirinya negatif 1 X-nya. Yang di kanannya yang di kanannya 6 tadi kan yang lebih besar kan. Maka di sini X lebih dari sama dengan 6. Terus yang di kirinya negatif 1 tadi kan yang lebih kecil kan dari negatif 1-nya kan. Berarti di sini X kurang dari sama dengan negatif 1. Inilah himpunan. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari X ditambah 8 lebih dari 3X dikurangi 4. Mutlak dari 3X dikurangi 4. Oke. Jadi tadi kita bentuk kuadrat dulu kan. Nah, kita bentuk kuadrat dulu. Jadi mutlak dari X ditambah 8 lebih dari mutlak dari 3X dikurangi 4. Nah, Oke, mutlak ya. Terus kita bentuk ke bentuk kuadrat. Maka ini hasilnya jadi X ditambah 8 dipangkatkan 2 lebih dari 3X dikurangi 4 pangkat 2. Kayak gitu ya. Nah, habis itu kita pindahkan kan yang di kanan ke sebelah kiri, jadinya negatif. Nah, ini hasilnya X ditambah 8 pangkat 2 dikurangi 3X dikurang 4 pangkat 2, ya kan? Lebih dari 0. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, untuk mempermudah mencari faktor, kita tambahkan untuk faktor yang pertama dan kurangkan untuk faktor yang kedua. Nah, jadi kita tambahkan X ditambah 8 itu kita tambah dengan 3X dikurangi 4. Nah, kita kali dengan yang dikurangkan. Berarti X ditambah 8 dikurangi dengan 3X dikurangi 4. Ya, kayak gini ya, lebih dari 0. Oke, habis itu kita hitung X ditambah 8, nah ini plus ya kan, ditambah 3X, ini plus ketemu min, jadinya min 4 dikali dengan X ditambah 8, nah ini kan negatif ketemu positif, negatif 3X, negatif ketemu negatif positif, ya kan, positif 4 lebih dari 0, kayak gitu ya. Terus kita tambahkan X ditambah 3X, jadi di sini 4X. Nah, ini 8 dikurangi dengan 4, jadi 4, positif 4. Nah, terus yang di sini X dikurangi dengan 3X, di sini negatif 2X ya. 8 ditambah 4, berarti di sini 12. Lebih dari 0. Oke. Nah, habis itu kita dapatkan faktornya. Nih, 4X ditambah 4 sama dengan 0. Kita pindahkan yang 4 ini ke sebelah kanan, jadi karena di sini positif, pindah kanan jadi negatif 4. Terus kita cari, karena kita mau nyari faktor dari pertidaksamaan tadi kan, X-nya berarti negatif 4 dibagi dengan 4 yang ada di sini. Berarti X-nya sama dengan negatif 1. Oke. Nah, lanjut faktor yang kedua atau ini faktor yang kedua itu negatif 2X ditambah 12 sama dengan 0. Oke, itu faktor yang kedua ya. Berarti ini yang sebelah kiri kan negatif 2X. Nah, ini positif 12 nih pindahkan ke kanan, jadi negatif kan, negatif 12. Nah, terus
X sama dengan negatif 12 dibagi dengan negatif 2. Nah, ini negatif bagi negatif, positif ya. 12 bagi 2, 6. Oke, jelas ya. Lanjut. Setelah kita dapatkan faktornya, ada X negatif 1 dan X sama dengan 6, maka kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Dahulukan yang kecil ya. Negatif 1 sama 6 kan yang kecil itu negatif 1 ya. Jadi kita buat garis bilangannya dulu. Yang paling kecil itu negatif 1. Maka di sini itu negatif 1. Di sini itu 6. Oke. Nah, ini pembatasnya dibagi ke 3 wilayah ya. Nah, habis itu apa tadi langkah selanjutnya? Kita uji titik. Jadi titik, kita ambil titik antara negatif 1 sampai 6. Itu kan ada negatif 1, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Maka kita cari yang paling mudah. Kita uji X-nya misal 0. Ya. Ke sini. Maka X yang 0 ini kita substitusi ke sini. 4X itu artinya 4 kali 0. 4 kali 0, 0 tambah 4 ya kan, dikali negatif 2x. Nah, x-nya kita ganti 0 kan, maka negatif 2 dikali 0 ditambah 12, jadi 12. 4 kali 12 itu 48. Nah, 48 ini bernilai positif, maka di sini positif areanya. Jelas ya. Lanjut. Terus yang di kanannya 6. Di kanannya 6 ini bilangan berapa aja sih? Banyak ya kan. Ada 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Cari yang paling mudah. Yang paling mudah itu kan yang paling dekat sama yang pembatasnya ini kan. Berarti X sama dengan 7. Kita misalkan 7 ya. Nah, 7 ini masuk ke sini. Substitusi ke sini. Jadi X-nya diganti angka 7. Maka 4 kali X, 4 kali 7, 28. 28 ditambah 4, 32. Dikali, nah ini, negatif 2X. Negatif 2 dikali X. X-nya tadi kan 7. Negatif 2 kali 7, negatif 14. Negatif 14 ditambah 12, negatif 2. Nah, 32 kali negatif 2, berapa negatif? 64. Oh, berarti di sini itu area negatif. Jelas ya. Nah, terus yang di kirinya negatif 1. Ini angka berapa saja sih yang di kirinya negatif 1? Ada negatif 2, ada negatif 3, dan seterusnya. Ambil yang paling mudah. Negatif 2, misal X-nya sama dengan negatif 2 ya. Substitusi ke sini lagi. 4 kali negatif 2, itu negatif 8. Tambah 4. Negatif 4 kali negatif 2X, berarti negatif 2 kali negatif 2, 4 ya kan. 4 ditambah dengan 12, jadinya 16. 4 dikali dengan 16, negatif 4 dikali dengan 16 berapa? Negatif 64. Oh, berarti di sini area yang negatif. Jelas ya. Nah, kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah kita lihat di sini kita mau nyari yang lebih dari 0. Berarti kalau bilangan yang lebih dari 0 itu kan positif ya. Nah, di tengah-tengah antara negatif 1 dan 6. Di tengah-tengah antara negatif 1 dan 6. Maka caranya gimana? Antara negatif 1 dan 6 kan antara. Nah, apa sih yang ada di antara negatif 1 sama 6 ini? Himpunan X. Ya kan, karena kita nyari yang lebih dari 0 kan positif. Ya ini.
X-nya kan. Nah, tandanya gimana? Kita tinggal taruh tanda kurang dari. Oke. Nah, ini jadi himpunannya adalah X lebih dari negatif 1 dan kurang dari 6, ya kan, antara negatif 1 dan 6. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari X ditambah 8 lebih dari sama dengan mutlak dari 3X dikurang 4. Oke, caranya sama kayak tadi, langsung saja. Mutlak dari X ditambah 8 lebih dari sama dengan mutlak dari 3X dikurang 4. Oke, seperti ini ya. Nah, terus kita bentuk ke bentuk kuadrat, jadi X ditambah 8 pangkat 2 lebih dari sama dengan 3X dikurang 4 pangkat 2. Nah, terus kita pindahkan ke sebelah kiri, jadinya X ditambah 8 pangkat 2 dikurang 3X dikurang 4 pangkat 2. Nah, lebih dari sama dengan 0. Tuh ya. Untuk mencari faktor berarti yang satunya ditambah, yang satunya dikurang. Jadi ini yang satunya ditambah, X ditambah 8 ditambah dengan 3X dikurang 4. Nih, yang satu dikali X ditambah 8 dikurangi dengan 3X dikurang 4. Nah, kayak gini, lebih dari sama dengan 0. Terus ini X ditambah 8, nah ini positif ketemu positif, positif 3X, positif ketemu negatif, negatif 4, X ditambah 8, nah ini negatif 3X, ini negatif ketemu negatif, positif 4, lebih dari sama dengan 0. Oke, nah ini langsung dapat faktornya X ditambah 3X, 4X, 8 dikurangi 4 itu positif 4. Nah, ini X dikurangi 3X itu negatif 2X, 8 ditambah 4 itu 12. Nah, ini lebih dari sama dengan 0. Sehingga didapatkan faktornya. Nah, yang pertama itu 4X ditambah 4 sama dengan 0, 4X, nah ini positif 4, pindah ke sebelah kanan jadi negatif 4, X-nya berarti negatif 4 dibagi dengan 4 yang ada di sini, dibagi dengan 4, berarti X-nya sama dengan negatif bagi positif, itu negatif 4 bagi 4, 1, atau negatif 2X ditambah 12 sama dengan 0, berarti negatif 2X sama dengan, ini pindahkan ke sebelah kanan, jadi 0 dikurangi 12, negatif 12. X sama dengan negatif 12 dibagi negatif 2. X-nya berarti negatif bagi negatif itu positif, 12 bagi 2, 6. Jadi positif 6. Habis dari sini, ya kan, setelah ketemu faktor, kedua faktornya, kita buat garis bilangan. Nah, langkahnya sama seperti nomor-nomor sebelumnya ya. Kita buat garis bilangan. Oke. Negatif 1 lebih kecil dari 6 kan, berarti negatif 1 terlebih dahulu. Ini negatif 1. Di sini 6. Nah, kayak gitu. Berarti ini pembatasnya. Kita uji titik, sama seperti tadi, kita uji titik. Jadi, titik ujinya itu antara negatif 1 sampai 6 tuh bilangan berapa saja. Ada 0, ada 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Berarti kita ambil yang paling mudah, 0.
kita substitusi ke sini ya. 4x itu artinya 4 kali 0. Ya, 4 kali 0, 0. 0 ditambah 4 itu 4. Dikali 0. X-nya 0, berarti negatif 2x. Negatif 2 kali 0. 0 ditambah 12, ini 12. 4 kali 12, 48. 48 ini bilangan yang positif kan. Berarti di sini positif. Oke, jelas ya. Nah, yang terus X-nya coba yang di sebelah kanannya 6. Ya kan, ini di sebelah kanannya 6 tuh ada angka berapa sih? Ada 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Ambil yang paling mudah ya kan, 7. 7 masuk ke sini. Substitusi ke sini. Jadi 4X, 4 kali 7, 28. 28 ditambah 4. Jadi 32. Dikali negatif 2 kali X. Negatif 2 kali 7. Berarti negatif 14. Negatif 14 ditambah 12. Itu negatif 2. Jadi 32 dikali negatif 2. Jadi negatif 64. Di sini negatif. Tuh ya. Terus ini di sebelah kirinya negatif 1. Itu angka berapa? Ada negatif 2, ada negatif 3, negatif 4, dan seterusnya ya. Ambil yang paling dekat. Berapa negatif 2 ya? Negatif 2 substitusi ke sini. 4 kali X, 4 kali negatif 2. 4 kali negatif 2 itu berapa? Negatif 8, ya kan? Negatif 8 ditambah 4. Negatif 4 kali negatif 2X. Negatif 2 kali X. Negatif 2 kali negatif 2. Berarti negatif 2 kali negatif 2. Positif 4 ditambah 12. Itu jadi 16. Jadi hasil akhirnya negatif 4 kali 16 negatif 64. Oh, berarti di sini area yang negatif. Jelas ya. Nah, terus himpunan penyelesaiannya adalah, nah, himpunannya yang mana sih? Yang lebih dari sama dengan 0. Berarti itu bilangan yang lebih dari sama dengan 0. Positif. Kita cari ini negatif. Berarti bukan. Ini negatif. Bukan. Positif. Oh, berarti di tengah-tengah antara negatif 1 sama 6. Di tengah-tengah antara negatif 1 dan 6. Apa yang ada di tengah-tengah? Himpunan X, ya kan? Tandanya gimana kalau di tengah-tengah itu? Tandanya tinggal kayak gini. Kurang dari, ya kan? Terus di sini karena ada sama dengan, berarti yang faktornya tadi ikut himpunan, ini taruh sama dengan. Oke. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan 6. Oke, kita ke soal yang nomor 5, soal terakhir ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari X ditambah 8 dikurangi mutlak dari 3X dikurangi 4 lebih dari 0. Nah, gimana caranya? Tidak usah bingung, ini hanya perbedaan bentuknya saja. Di sini sudah lebih dari 0, maka dan di sini sudah tanda negatif ya. Jadi nggak usah dipindah-pindah, tetap aja. Tinggal diubah ke bentuk kuadrat. Jadi kalau soalnya mutlak dari X ditambah 8 dikurangi mutlak dari 3X dikurangi 4 lebih dari 0 ya, yang sebelah kanan sudah 0, maka kita tinggal mengubah yang mutlak ini ya, biar dapat faktornya. Kita ubah ke bentuk kuadrat. 8 pangkat 2 dikurangi 3X kurangi 4 pangkat 2, ya kan, lebih dari 0. Terus kita cari faktornya, yang satu ditambah, yang satu dikurang. Apa yang ditambah? Fungsinya ini ya. Jadi untuk mempermudah mencari faktor, kita bisa langsung menjumlahkannya. Tambah 8 ditambah dengan fungsi ini, 3X dikurangi 4. Terus yang kedua,
X ditambah 8 dikurangi dengan 3X dikurang 4. Nah, lebih dari 0. Oke. Setelah itu, kita hitung. Jadi, X ditambah 8, ini plus, tambah 3X, plus ketemu min 4. Ini X ditambah 8, ini negatif, jadi negatif 3X, ini negatif ketemu negatif, ini positif 4. Ya, lebih dari 0. Setelah itu kita hitung. Jadi X ditambah 3X itu hasilnya 4X, 8 dikurangi 4 itu hasilnya 4. Terus yang sebelah dikali dengan X dikurangi 3X itu negatif 2X ya. X dikurangi 3X negatif 2X, 8 ditambah 4 itu 12 ya, lebih dari 0. Oke, sehingga didapat faktornya didapat ini 4X ditambah 4 sama dengan 0, maka 4X sama dengan, nah ini positif 4 pindah ke sebelah kanan jadi negatif 4. Nah, X sama dengan negatif 4 bagi 4. X sama dengan berapa? Negatif 4 bagi 4, negatif 1 ya. Atau, nah ini faktor yang kedua, negatif 2X ditambah 12 sama dengan 0. Maka ini negatif 2X, positif 12 itu pindahkan ke ruas kanan jadi negatif 12. Nah, X sama dengan negatif 12 dibagi berapa? Negatif 2X sama dengan negatif bagi negatif positif. Jadinya positif 6. 12 bagi 2, 6 ya. Habis itu langkah selanjutnya apa tadi? Buat garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan ya. Nah, yang lebih kecil yang mana? Negatif 1 ya. Kita tulis negatif 1 di sini. Negatif 1 di sini 6 ya. Ini pembatasnya. Jadi ini pembatasnya. Nah, terus kita uji titik ya kan, tadi uji titik antara negatif 1 sampai 6 itu angka berapa sih? Ada 0, ada 1, 2, 3, 4 kan, 5 juga, baru sampai 6 ya. Nah, ini X sama dengan 0 ya kan, ada negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ambil yang paling mudah, substitusi ke sini, 4X ditambah 4, 4 kali X, 4 kali 0 ditambah 4, oh berarti di sini 4 kali negatif 2X, negatif 2 kali 0, 0 tambah 12, ini 12, 4 kali 12, 48, ini bilangan yang positif. Oh berarti di sini area yang positif. Terus di sebelah kanannya 6 itu angka berapa aja sih? Ada 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ambil X-nya 1 saja titiknya ya. 7 untuk sampel kan. 7. Nah, ini 4X, 4 kali 7 28 tambah 4 itu 32 dikali dengan negatif 2X, negatif 2 kali X. X-nya kan 7 tadi ya. Negatif 2 kali 7 negatif 14, negatif 14 ditambah 12 jadi negatif 2, jadi ini negatif 64. Oh berarti ini area yang negatif. Terus di sebelah kirinya negatif 1 itu ada angka negatif 2, ada angka negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya ya. Nah, ambil yang paling mudah untuk dihitung itu negatif 2, ya kan, di kirinya negatif 1. 4 kali negatif 2 itu negatif 8, ditambah 4 itu negatif 4, kali dengan negatif 2X, negatif 2 kali negatif 2, 4, 4 ditambah 12, 16. Nah, ini hasilnya berapa sih? Negatif 4 dikali 16 itu negatif 64. Oh, berarti di sini area yang negatif, gitu ya. Nah, terakhir
Oke, kita tinggal bikin himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya kita cari yang lebih dari 0, berarti itu bilangan yang positif pastinya. Nah, itu di tengah-tengah antara negatif 1 dan 6 ya. Antara negatif 1 dan 6, berarti di sini ada X-nya. Nah, nih, ya kayak gini. Inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.